Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran online ini ya. Kali ini Pak Pras akan membahas penilaian harian yang minggu lalu sudah kita kerjakan. Kemudian dilanjut dengan pembahasan LKS ya, LKS Jamrud kelas 4 di bagian lembar latihan penilaian tengah semester ya. Jadi disiapkan LKS-nya dan alat tulisnya nanti ya. Kemudian Pak Pras akan memberikan file PDF ya, bersamaan dengan link video ini, file PDF berupa jawaban atau berisi jawaban pada LKS lembar pengetahuan 1 sampai 5 yang sudah terlewat ya. Supaya bisa menjadi tambahan wawasan bagi kalian semua. Baik, kita akan langsung saja membahas penilaian harian yang kemarin kita kerjakan. Oke. Nomor 1. Allah sangat mengasihi manusia, terbukti Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam keadaan amat baik ya. Amat baik. 2. Dalam menciptakan manusia, Allah bersabda, mari kita menciptakan manusia seturut dengan citra kita. Ya, arti kata secitra dengan Allah itu adalah segambar dengan Allah. 3. Taman untuk menempatkan Adam dan Hawa. Taman apa? Taman Eden atau Taman Firdaus. Firdaus. Lanjut nomor 4. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan supaya saling melengkapi. 5. Perempuan adalah makhluk yang lemah. Harus dijaga dan dilindungi, dan dijaga. Hal ini termasuk sikap mengasihi sesama. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki ya. 6. Perbedaan laki-laki dan perempuan tampak jelas pada perbedaan jenis kelaminnya. Perbedaan jenis kelamin ya. 7. Ketika berumur 12 tahun, Yesus dibawa orang tuanya untuk beribadah dan merayakan apa? Paskah. Paskah. 8. Kemampuan jasmani adalah kemampuan yang mengandalkan apa? Tenaga fisik. Ya, tenaga fisik, jasmani ya. Maka kalau olahraga itu kan pendidikan jasmani. 9. Orang yang mudah marah dikenal dengan sebutan orang yang tidak dapat menahan kemarahan. Ya, tidak dapat menahan kemarahan. Ya. 10. Sebagaimana orang Yahudi pada umumnya, Yesus bersama dengan orang tuanya hidup dalam tradisi keagamaan Yahudi. Yahudi. Guru pertama dan utama bagi kita semua, guru yang pertama dan utama orang tua ya. 12. Setiap manusia diciptakan tidak sama dengan manusia lainnya, maka selayaknya kita bersyukur ya. Bersyukur kurang S. Bersyukur. Merawat anggota tubuh ya, adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, jelas ya. Pada Allah boleh ya.
kepada Bapa di sorga, ya silahkan. 14. Perbedaan perempuan dan laki-laki adalah anugerah yang perlu kita syukuri, ya, disyukuri. Berbeda itu bukan berarti sebuah ejekan, ya, tapi berbeda itu adalah sebuah anugerah. Coba kalau satu Jombang ini isinya cowok semua, wajahnya mirip semua, bosen, ya. Nggak mungkin juga. 15, ya. 15, harapan kita bila menolong orang lain adalah mendapat pahala dari Tuhan, ya. Kalau masih ada yang menjawab mendapat upah dari orang yang ditolong, ya, lebih baik kamu banyak berdoa, ya. Kemudian lebih rajin membantu orang tua, ya. Jadi menolong orang lain itu harapannya adalah kita mendapat pahala dari Tuhan. Apa sih pahalanya? Pahala itu apa sih? Ya kebaikan atau rezeki dari Tuhan. Rezekinya berupa apa? Ya kesehatan, ya kamu bisa merasakan rasa asin manis di lidahmu. Itu rezeki, ya. Pahala. Jadi yang namanya pahala atau rezeki itu tidak melulu soal jajan, tidak melulu soal uang, tidak melulu soal harta, ya. 16. Manusia diciptakan sebagai pribadi yang unik. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah, ya. Allah itu memiliki kuasa yang sangat-sangat besar. Allah pencipta segala sesuatu, nomor 17, dan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. 18. Kesetaraan perempuan dan laki-laki yang mampu bekerja sama karena diciptakan dari tulang rusuk, ya. Kesetaraan perempuan itu yang mampu bekerja sama dengan laki-laki, ya. Kesetaraan perempuan dan laki-laki yang mampu bekerja sama karena diciptakan dari tulang rusuk, ya. Ini yang dimaksudkan ini adalah kesetaraan perempuannya. Jadi perempuan dan laki-laki ini setara, mampu bekerja sama karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, ya. Tulang rusuknya siapa? Laki-laki. 19. Diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan selalu membuat kita menjadi apa? Bangga, ya. Kita semua harus bangga karena diciptakan sebagai anak Tuhan. Diciptakan sebagai manusia, makhluk yang memiliki akal dan budi. Akal budi, ya. 20. Sikap yang kita kembangkan untuk membangun relasi yang baik dengan teman yang berbeda jenis kelamin. Ya cowok cewek itu, ya sikap kita apa? Membaur dan mengasihi. Nah, membaur dan mengasihi. Membaur itu artinya tidak memandang, oh kamu kalau pengen jadi temanku kamu harus berubah jadi cowok dulu. Wah, jangan, ya. Membaur artinya tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu itu artinya ya membaur itu dibolak-balik tetap sama. Ya. Kemudian selanjutnya silahkan dipersiapkan LKS Jamrutnya, ya. Ini kita sudah selesai membahas penilaian harian yang kemarin kita kerjakan bersama dan Pak Pras juga masih mengoreksi. Lalu LKS Jamrut, ya, LKS Jamrutnya dibuka. Kita langsung berpindah ke LKS Jamrut. Kalian buka itu halaman
27 ya, halaman 27 ya, halaman 27 sampai 30. Halaman 27 silakan dibuka, ayo. Pensilnya pulpennya dipersiapkan dulu. Alat tulisnya. Baik, langsung saja Pak Pras bahas ya. Ini Pak Pras hanya memberikan jawabannya saja di video ini. Langsung kalian salin di LKS kalian masing-masing. Kalau masih ada yang belum mengambil LKS ya silahkan segera mengambil ya. Nomor 1 itu jawabannya akal budi. Ya, jadi kita kerjakan bersama, kita bahas bersama. Ya. Kita bahas bersama. Nanti pasti Pak Pras akan memberikan tugas mandiri kepada kalian untuk mengerjakan LKS secara mandiri ya. Jadi ini sementara ini Pak Pras mengajak kalian untuk membahas bersama-sama, kita isi bersama ya. Nomor 1 itu jawabannya D, akal budi. Manusia makhluk yang diciptakan Allah supaya saling melengkapi dan mempunyai akal budi. 2. Allah sangat mencintai manusia sehingga menciptakan manusia dalam keadaan A. 3. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki bertujuan agar pekerjaan diselesaikan dengan C. Sempurna. Sikap saling menghormati. Nomor 4. Antara laki-laki dan perempuan dicontohkan dalam hal A. Berkomunikasi. 5. Contoh kemampuan yang bersifat jasmani, misalnya D. Berlari. 6. Tuhan sangat mengasihi manusia, baik laki-laki dan perempuan. Mereka dipanggil untuk menjadi partner Tuhan dalam A. Menciptakan manusia baru. Ini maksudnya ya, maksudnya di kitab Kejadian. Allah bersabda kepada Adam dan Hawa supaya berkembang, beranak cucu dan bertambah banyak ya, untuk mengelola bumi serta isinya. Ini menjadi partner Tuhan. 7. Jawabannya C. Belas kasih ditempatkan di Taman Eden ya, manusia yang pertama. 8. Bersyukur pada Tuhan karena diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dapat diungkapkan melalui A. Doa ya. Doa. 9. Kisah tentang penciptaan manusia terdapat dalam kitab D. Kejadian ya. Tadi sudah Pak Pras singgung ya. Kejadian, kitab Kejadian, Genesis ya. 10. Kemampuan dan keterbatasan diri adalah merupakan anugerah Allah yang perlu kita syukuri ya, disyukuri. 11. Yesus berusia 12 tahun diajak oleh orang tuanya untuk merayakan Paskah ini di kota Yerusalem di Bait Allah ya. 12. Sikap yang menghambat, jelas ini ya. A. Sombong, tidak ada yang lain lagi. Rendah hati itu beda loh ya. Rendah hati itu baik gitu. Kalau yang buruk itu rendah diri. Rendah diri itu sama dengan pesimis. Jadi merasa tidak percaya diri. Ya. 13. Tuhan menghendaki manusia hidup saling menyayangi, mengasihi, dan membantu. 14. Jawabannya D. Takut. Hamba yang menerima 1 talenta datang kepada tuannya dan takut ya. Kalau yang pilihan C tersipu itu maksudnya itu memang tersipu ya, bukan tersapu ya, tersipu. Tersipu itu artinya malu. Nah, tapi ini lebih tepatnya jawabannya yang D, takut. 15. Perbedaan laki-laki dan perempuan anugerah dari D. Tuhan. Sudah jelas. 16. Bait Allah, tempat Tuhan Yesus tertinggal, terletak di kota mana? Ya, itu C. Yerusalem ya. 17. Jawabannya
A. Perkembangan kita. Jadi lingkungan alam semesta tempat kita berada dan dilahirkan sangat berguna dan ikut mempengaruhi perkembangan kita. Kita jadi tahu kita bisa berkembang dan belajar itu juga berkat lingkungan sekitar. 18 jawabannya C. Guru. Jelas ya ini. Tidak mungkin penjaga ya. 19 kebiasaan yang baik ku peroleh saat aku berada di kelas adalah A. Berdoa bersama. 20 diciptakan Allah sebagai perempuan atau laki-laki membuat aku merasa bangga ya. Bangga. Merasa bangga. Kita harus bangga. Selanjutnya di Romawi 2 itu perintahnya menjodohkan pernyataan lajur sebelah kanan dan lajur sebelah kiri. Sudah siap? Nomor 1, manusia pertama itu C ya, Adam dan Hawa. 2, sungai di Taman Eden ini ada 4. Jawabannya D. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Ya. 3, laki-laki dan perempuan. Ayo, jawabannya apa? Sederajat ya. Sederajat itu artinya ya setara, sama gitu ya. 4, bulan kitab suci nasional biasanya diadakan pada bulan apa? Ayo, ada yang ingat, ada yang tahu, ada yang pernah mengikuti? Ayo, bulan apa? Bulan September ya. Kalau bulan Oktober itu bulan depan. Nomor 5, penerangan dalam gulita. Tahu artinya gulita? Gulita itu artinya gelap. Ya. Maka ada kata-kata dalam bahasa Indonesia itu gelap gulita, peteng dedet. Ya. Kalau dalam bahasa Jawanya peteng dedet, gelap gulita, tiada sinar seberkas pun. Ya. Penerang dalam gulita, guru. Ya. Jadi ada itu di lagu kepada guru ya, penerang dalam gelap gulita, guru. 6, Yesus merayakan Paskah di mana? Yerusalem. 7, anak penghiburan. Anak penghiburan. 7, anak penghiburan Barnabas. 8, tidak dapat hidup sendiri itu sebutan dari apa? Manusia tidak dapat hidup sendiri. Sebutan lainnya manusia makhluk sosial, F ya, dilingkari itu, ditulis di kolomnya itu F. Manusia makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri. 9, sebutan lain untuk talenta apa? G, bakat ya, bakat. 10, melahirkan dan menyusui. Siapa? Siapa yang melahirkan dan menyusui? Ibu ya. H, ibu ya. Lanjut Romawi 3, isian. Sudah? Langsung kita lanjut aja ke nomor 1 Romawi 3. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi dan saling menghormati dan mengasihi ya. 2, manusia laki-laki, artinya laki-laki dan perempuan adalah sama keberadaannya di hadapan Allah. 3, adapun keterbatasan manusia yang tidak dapat dihindari adalah pada saat mati ya, atau meninggal atau wafat. Itu adalah keterbatasan manusia yang tidak dapat dihindari. Semua orang pasti mengalami kematian, kelahiran dan kematian. Itu adalah keterbatasan manusia yang tidak dapat dihindari. 4, ini adalah soal HOTS ya.
high order thinking. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Ketika kita melihat ada teman yang mengalami sakit dan menderita, kita segera bertindak untuk apa? Menolongnya, ya. Menolongnya, membantunya, melaporkan kepada guru apabila sakit, ya. Membawa ke UKS juga bisa ketika berada di sekolah. 5. Manusia mempunyai bakat yang berbeda. Ada yang mempunyai bakat menggambar, menari, dan menyanyi. Maka terhadap bakat-bakat itu kita harus selalu bersyukur, ya. 6. Karunia yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, Allah, Bapa. 7. Lanjut. Adapun Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra atau gambar Allah. 8. Manusia diciptakan oleh Allah diberi akal budi dan kehendak bebas. Manusia menjadi pandai karena mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, tekun, boleh, ya. 9. Seandainya saya kuat, ini soal high order thinking, dan mempunyai kemampuan yang lebih baik, saya tidak akan menghina dan mengejek sesama saya. Karena menghina dan mengejek sesama bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah, ya. Jadi kalau misalkan punya kemampuan yang lebih baik, itu gunakan dengan baik pula. Gunakan dengan bijaksana, ya. Tidak boleh menyombongkan diri. Nomor 10, dalam perumpamaan tentang talenta, hamba yang menerima 2 talenta kembali dan memperoleh laba berapa? Labanya 2 talenta. Totalnya menjadi 4 talenta, ya. Hati-hati. Dalam perumpamaan tentang talenta, hamba yang menerima 2 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta kembali dan memperoleh laba atau keuntungan 2 talenta. Totalnya menjadi 4 talenta. Ya toh, modalnya 2, untung mendapat keuntungan 2. Berarti 2 tambah 2 4. Yang mendapatkan 5 talenta ya demikian. Memperoleh laba atau keuntungan 5 talenta. Jadi 5 tambah 5 totalnya menjadi 10 talenta. Lanjut, Romawi 4. Uraian. Nomor 1, dalam kehidupan ini semua orang diberi kemampuan yang bersifat jasmani dan rohani. Sebutkan 3 kemampuan yang bersifat rohani yang dimiliki oleh seseorang, ya. Yang pertama berdoa, kemudian merenung, lalu meditasi, ya. 3 kemampuan yang bersifat rohani. Berdoa, merenung, meditasi. Itu, ya. Merenung itu ya merenung itu berbeda dengan ngelamun, ya. Merenung itu artinya kamu meresapi, misalkan dinasehati orang tua gitu, ya. Kamu meresapi dengan baik. Itu merenungkan. Tapi kalau ngelamun itu berarti pikiranmu kosong. Kosong melompong. 2. Mengapa kemampuan yang kita miliki harus bisa membahagiakan orang lain dan memuliakan nama Tuhan? Jawabannya ini. Karena kita hidup berdampingan dengan orang lain. Atau disebut dengan sebutan manusia adalah makhluk sosial. 3. Ini menceritakan dengan bahasa sendiri. Pak Pras contohkan ini, ya. Saat Tuhan Yesus diajak merayakan Paskah. Jadi ini singkat saja, tidak usah terlalu panjang, ya. Yesus diajak oleh orang tuanya. Siapa orang tuanya? Yosef dan Maria, ya. Untuk merayakan Paskah di Bait Allah di kota Yerusalem ketika berusia 12 tahun. Ya,
ini. Singkat saja, tidak apa-apa. Nomor 4, hidup di dunia tidak terlepas dari penderitaan dan kesengsaraan. Apa saja yang dilakukan saat orang mengalami kesedihan? Yaitu berdoa, berpuasa, atau bersedekah atau beramal itu ya. Jadi ketika mengalami kesedihan itu dibawa dengan doa, dibawa dengan berpuasa. Oh mungkin aku kurang bersyukur sehingga aku mengalami kesedihan ini, begitu ya. Berpuasa, bersedekah, beramal. Sing biasane nyemplungi uang kolekte karo mencucu ya. Oh mungkin aku kurang ikhlas sehingga aku dapat cobaan. Oke lah, aku bersedekah dengan baik dengan wajah yang tulus ya. Tidak mencucu lagi, dibawa dalam doa supaya kesedihannya itu segera mereda. 5. Teman kita berulang tahun yang ke-10. Ini contoh ya. Apa saja yang kita lakukan saat diberi undangan untuk menghadiri pesta ulang tahun teman itu? Apa ya? Hadir ke pesta, terus mengucapkan selamat ulang tahun ya, berjabat tangan sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Kemudian mendoakannya, semoga kamu sehat selalu ya, tetap diberkati Tuhan, dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya ya. Tuh. Jadi bisa mendoakan temannya yang berulang tahun ya. 6. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang mengajarkan hukum kasih? Sudah jelas ya, Tuhan Yesus. Yo Allah Bapa itu melalui Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus sebagai utusan Allah untuk menyampaikan hukum kasih kepada manusia. 7. Mengasihi orang lain harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Sebutkan apa saja yang kamu lakukan bila temanmu bertengkar dengan teman yang lain. Melerai dan mendamaikan mereka. Ya. Tapi kebanyakan nyokur-nyokur nih. Ayo undang, ayo gelut. Ya, begitu. Jangan ya. Jangan dibiasakan seperti itu. Ya. Kelak kalau misalkan kamu bertengkar dengan orang lain, kamu tidak akan dipisah. Ya, jangan sampai bertengkar dengan orang lain dan jangan sampai nyukur-nyukur nih orang lain yang sedang bertengkar. Jadi dileraikan, didamaikan. Ya. Berani melerai pertengkaran itu adalah keberanian tersendiri sebagai anak Tuhan. 8. Orang yang sudah dibaptis saat masih bayi harus menerima komuni pertama. Siapa ini yang di sini sudah menerima komuni pertama? Pasti sudah ada ya. Sudah dibaptis dari bayi pasti ada ya. Nah, pada umur berapa seorang anak boleh mengikuti pelajaran komuni pertama ya? Pelajaran komuni pertama itu pada umur 10 tahun. Minimal umur 10 tahun. Kalian kelas berapa ini? 4 ya? Oh iya, kelas 4. Berarti umurnya 10 tahun. Sudah boleh mengikuti pelajaran komuni pertama. Dan sudah dibaptis. Salah ketik, itu bukan sudah ya. Tapi sudah. Sudah dibaptis. Rotok bleret. 9. Apa saja yang kamu lakukan bila kamu berada di dalam gereja? Ngapain aja kamu di dalam gereja? Ngobrol pak sama temennya. Ya, itu tidak perlu di dalam gereja ya kalau mau ngobrol. Apa saja yang dilakukan dalam gereja? Berdoa, ya, bernyanyi memuliakan Allah. Terus apa lagi? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Ya. Terus memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, uang kolekte, ya persembahan misalkan buah-buahan yang segar gitu ya. Terus apa saja yang bisa kamu lakukan? Misalkan kamu sudah bertugas sebagai putra-putri altar. Keserimpet kan.
putra-putri altar ya. Melayani ya. Misalkan diajak kur lingkungan ikut, kur biak ikut. Nah, itu tindakan pelayanan dalam gereja. Bagus ya. 10. Ikut merasakan penderitaan orang lain adalah bagian menjadi murid Yesus. Sebutkan yang kamu lakukan bila temanmu sedang sakit. Ya, ini menjenguk dan mendoakan. Mendoakan supaya lekas sembuh. Ya. Baik, itu tadi pembahasan dari LKS Jamrud ya, dari LKS Jamrud pada lembar penilaian tengah semester. Semoga bisa menjadi wawasan. Kalau misalkan ketinggalan, yo bisa diulang kembali. Lalu nanti Pak Pras akan memberikan ini file PDF berupa kunci jawaban lembar pengetahuan 1 sampai lembar pengetahuan 5 ya. Begitu. Apabila nanti ada pengumuman yang terbaru, Pak Pras usulkan di wali kelas kalian ya. Baik, itu saja yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila ada kekurangannya, Pak Pras mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan Pak Pras apresiasi dengan pujian kepada kalian semua yang masih tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Semoga kalian semua sehat selalu bersama dengan keluarga di rumah ya. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Pak Pras ucapkan terima kasih dan berkah dalam